Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Waifu Siapa nih. Nah, di video Waifu Siapa kali ini gua mau bahas dua onechan gitu kan yang saling bertolak belakang tapi ya sama-sama siskon gitu kan. Dan siapa lagi gitu kalau bukan Iris dan Claire, dua onechan dari seri Kagejitsu yang ya lu pasti kenal lah sama dua cewek ini gitu kan. Tapi sebelum mulai ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih ya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa lah traktir gue kopi hitam gitu kan di Traktir ID, yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue gitu kan, tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lu bisa kirim gue super thanks gitu kan, yang merupakan salah satu fitur yang ada di YouTube. Atau ya lu juga bisa gitu kan gabung ke membership warga Isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan kalau lu gabung ke membership, ya lu bisa akses konten eksklusif gua gitu kan. Dua cerita original yang gue bikin sendiri yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga, Oji sama Ninaru, dan The Zero Esper. Sama satu cerita fanfiction DxD yang gue bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu gitu kan cuk secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi gitu ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama-tama gue mau bahas soal Iris dulu nih. Iris Midgar yang dikenal sebagai pemimpin Crimson Order dan pemenang turnamen Dewa Pedang sewaktu dia masih sekolah itu adalah putri pertama kerajaan Midgar dan kakaknya Alexia. Dia digambarkan sebagai orang yang keras, tegas gitu ya. Tapi ya dia juga siskon gitu. Saking siskonnya Iris, Cid itu sampai pernah komen gitu kan. Iris itu kakaknya atau ibunya Alexia gitu kan. Dan ya bisa gue bilang Iris itu mirip-mirip kayak Rias lah gitu ya. Dari seri DxD di beberapa sisi. Mungkin ya buat lo gitu kan yang nonton animenya doang atau baca manganya doang belum tahu gitu. Dan ya di LN sih belum detail banget ya soal sifatnya Iris ini. Tapi di dalam gamenya itu ada salah satu set story-nya Iris yang dibuat sama autornya sendiri untuk melengkapi cerita di LN-nya. Itu ada set story pas Iris ketemu sama Cid. Dan di situ gua tuh langsung jatuh cinta gitu kan sama Iris. Ya gimana enggak gitu kan, mulai dari penampilannya yang seksi gitu kan. Kalau nggak pakai seragam terus ditambah sifat malu-malunya Iris gitu kan pas ngobrol sama Cid itu kena banget gitu. Apalagi ya lu tahu kan gitu kalau Cid itu blak-blakan kalau ngomong, karena ya di side story itu Cid bilang dia nggak nyangka gitu kalau Iris punya sisi imut kayak cewek pada umumnya, yang di situ kayak bikin Iris jadi malu-malu gitulah. Karena ya siapa sangka gitu kan Iris itu suka hal-hal imut kayak boneka beruang, pansu gambar kelinci, yang dimana ya ini udah ditunjukin gitu kan di anime di manga sama LN ya. Dan coklat muka beruang dari perusahaan Mitsugoshi. Dan ya kapan-kapan bakal gue bahas lah set story-nya Iris sama Cid yang ada di dalam gamenya itu. Dan kalau ditanya gimana sih hubungannya Cid sama Iris, ya bisa gue bilang hubungan mereka mungkin step by step gitu ya. Karena ya sejauh ini Iris sudah mulai nunjukin ketertarikannya gitu ya ke Cid, walaupun ya gue masih bingung di mana awal mulanya ketertarikannya Iris ke Cid. Tapi ya kalau dari kalimatnya Iris ke Cid yang ada di dalam game, lebih tepatnya ya di set story-nya itu, Iris bilang, aku semalam bermimpi bahwa aku akan memimpin Crimson Order dengan dirimu di sampingku. Itu gimana ya, dari sudut pandang gua aja nih ya, Iris tuh kayak jatuh cinta gitu ke Cid dari kalimat itu. Karena ya lu bayangin aja gitu kan, ngomong kalimat itu nadanya malu-malu terus mukanya merah, itu apalagi kalau bukan jatuh cinta cok. Sedangkan kalau soal Shadow ya beda lagi gitu kan, yang dimana ya Iris mandang Shadow itu kayak musuh dia lah gitu kan, yang harus dia kalahin. Tapi terlepas dari sifat yang bikin gue jatuh cinta itu, ada sifat yang gue sebel banget gitu kan dari ini cewek, yaitu keras kepalanya. Sampai-sampai ya dia nggak terima gitu kan kalau ada orang yang seumuran sama dia lebih kuat dari dia. Ya yang gue maksud siapa lagi gitu kan kalau bukan si Alpha. Ya lu tau lah pertemuan pertama Iris sama Alpha itu kayak gimana kan. Dateng-dateng Alpha langsung ngebelah monster gitu kan, yang nggak bisa dibunuh sama Iris dan pasukannya dengan sangat-sangat EZ gitu kan. Yang Iris di situ kayak merasa terhina banget. Dan fun fact aja nih ya buat lu yang nggak tahu, Alpha sama Iris itu seumuran. Jadi ya bisa dibilang Alpha itu lebih tua dari Cid. Dan karena gue itu tipe orang yang suka sama karakter pintar, gue sih sebenarnya lebih suka Alexia ya ketimbang Iris. Karena ya Iris aja mengakui gitu kalau dia gak punya kemampuan dalam berpolitik dan mengelola Crimson Order.
Dan ya Iris juga ngaku kalau Alexia itu jauh lebih kompeten buat mengurus hal-hal begitu ketimbang dia. Dan ya Iris juga ngaku kalau Alexia itu jauh lebih pinter dari dia. Nah tadi gue bilang kan kalau Iris itu pemenang turnamen Dewa Pedang sewaktu dia masih jadi siswa di Akademi Midgard. Dan lu tahu siapa yang dikalahin Iris waktu final? Dia adalah Viscount Olba, salah satu anak yang punya peran penting di Sekte Diabolos. Dan kalau bahas soal kekuatannya Iris, di standar Shadow Garden mungkin Iris itu setara dengan para number, tapi ya masih di bawah Victoria dan Nu. Tapi ya kalau kita keluarin dia dari Shadow Garden, maka ya Iris itu masuk jajaran sebagai salah satu orang terkuat di dunia. Karena ya bukan cuma kekuatannya doang, dia juga didukung sama bakat dalam berpedang, terus juga ilmu berpedang, dan sihir yang cukup buat menyamai Seven Sage jika dia dilatih secara langsung sama Cid dan dapat body sweet slime-nya Cid. Walaupun ya Iris itu bukan keturunan pahlawan karena ya Sekte Diabolos dan Cid aja itu bilang kalau Iris adalah sosok pahlawan masa kini, yang dimana ya Iris itu nggak punya darah pahlawan tapi dia bisa sejajar dengan para keturunan pahlawan. Nah sekarang gue mau bahas One-chan kedua yang ada di seri Kagejitsu, yaitu Claire Kageno, kakaknya Cid yang siskonnya minta ampun dan pewaris keluarga Kageno. Di depan mungkin Claire itu kelihatan kayak orang kejam gitu ya, dengan mulut yang tajam banget kayak netizen gitu ya. Tapi ya dibalik itu dia itu siskon banget ke Cid, dan ya di masa kecilnya dia itu selalu latihan sama Cid. Dan Claire menganggap kalau Cid itu nggak pernah belajar dari dia, sedangkan dia selalu mempelajari hal baru dari Cid. Yang padahal tanpa sepengetahuannya Claire, Cid itu lagi ngajarin Claire teknik pedang yang berasal dari bumi secara nggak langsung. Karena walaupun Cid itu kelihatan ngasal gitu kan ngayunin pedangnya, niat membunuhnya Cid itu selalu ngarah ke celah yang ditunjukin Claire. Dan berkat itu sekarang Claire itu dijuluki sebagai kesatria terkuat di Akademi Midgard setelah si Rose keluar dari Akademi. Dan dia juga memenangkan turnamen Dewa Pedang setelah insiden Shadow yang tiba-tiba muncul gitu kan di arena yang ngelawan si Iris sama Beatrix. Walaupun ya harusnya yang menangin turnamen itu Cid gitu, yang nyamar jadi Jimina. Nah, apa lu pada tahu gitu kalau keluarga Kageno adalah keturunan salah satu pahlawan, lebih tepatnya sih ya pahlawan dari ras manusia gitu. Nah, hal itu dibuktikan dengan Claire yang menderita penyakit kutukan Diabolos di masa kecilnya. Yang dimana penyakit kutukan Diabolos kalau bukan dari eksperimen ya dari keturunan pahlawan cuma 2 itu doang. Dan Claire itu nggak pernah sekalipun jadi bahan eksperimen. Maka jawaban yang tersisa iya keturunan pahlawan dari ras manusia. Nah, kalau lu tanya, Bang, kalau gitu berarti Cid keturunan pahlawan juga dong. Tapi kok dia nggak bisa gitu nyabut pedangnya Oliver? Nah, jawaban pastinya gue nggak tahu gitu ya. Tapi kalau secara teori ya kagak bakal bisa lah, cok. Cid aja kan keturunan hero dari manusia, sedangkan Oliver itu elf. Itu beda, rasnya aja udah beda gitu kan. Jadi ya yang bisa nyabut pedangnya Oliver ya kemungkinan si Alpha, Beta, Epsilon yang berasal dari ras elf itu. Nah, terus kebanyakan orang itu kan menderita kutukan Diabolos, nggak bakal tahu gitu ya dia kena kutukan Diabolos sampai muncul gejalanya termasuk Seven Sage sekalipun gitu ya. Tapi Claire itu beda gitu, karena ya sebelum gejalanya muncul, dia udah tahu dia punya kutukan Diabolos, makanya ya dia banyak ngabisin waktu bareng Cid. Walaupun ya Claire sendiri nggak tahu gitu kalau itu kutukan Diabolos udah disembuhin sama Cid, dan kekuatan iblisnya atau kekuatan Diabolos yang ada di dalam tubuhnya Claire itu udah dijinakin sama Cid. Nah, privilege-nya Claire itu nggak sampai di situ doang. Karena setelah memasuki kota tanpa hukum, Claire itu dapat kekuatan baru lagi dari vampir yang bernama Milia. Dan kalau bahas kekuatannya Claire secara lebih detail, gue bisa bilang ya Claire itu masuk ke kategori broken lah, yang mungkin ya menyamai para Seven Sage atau mungkin bahkan menyamai Alpha gitu. Pertama, karena ya dia itu berbakat dalam ilmu pedang. Soalnya ya Claire itu belajar teknik pedang kan dari Cid, atau lebih tepatnya cuma dari hasrat membunuhnya Cid doang gitu kan, bukan dilatih secara serius sama Cid kayak para Seven Sage gitu. Coba lu bayangin kalau Claire itu dilatih secara serius sama Cid itu kayak apa teknik pedang yang dikuasai sama Claire sekarang. Terus kedua, sebagai keturunan pahlawan dari ras hero, Claire pasti ngebawa kekuatan sihir yang broken juga gitu kan. Karena ya lu bisa lihat sewaktu di masa kecilnya Claire itu udah menguasai sihir,
Ketiga, Claire punya kekuatan leluhur vampir yang dia dapat di kota tanpa hukum. Yang ya kalau dia udah bisa pakai kekuatannya itu pasti bakal broken banget, lu bisa bayangin. Keturunan pahlawan ditambah kekuatan leluhur vampir. Gua nggak bisa bayangin kalau Claire itu dilatih sama Cid dan dapat body sweet slime-nya Cid bakal sebro kenapa itu si Claire anjir. Tapi ya terlepas dari semua bakat dan privilege-nya itu, buat sekarang ya Claire itu masih lemah. Bahkan ya kalau dijajarin sama Rose sekarang ya masih menang si Rose gitu. Yang ya mungkin aja gitu ya autornya itu menunggu timing yang tepat buat nunjukin full powernya Claire. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini ya cuy buat pembahasan Dua One-chan kali ini. Karena ya baru itu doang gitu kan yang bisa gue dapat. Dan ya soal gamenya juga gue belum ngebuka semua set story-nya. Jadi ya gue belum bisa ngomong banyak gitu soal set story dari Iris ataupun Claire gitu. Yang ya mungkin di next video kita bakal bahas gitu kan set story yang ada di dalam gamenya. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike, kocok gue. Gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.